Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Mujahidin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita hadirkan pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai saat ini kita bisa alhamdulillah mengikuti jejak beliau. Insya Allah mudah-mudahan sampai hari akhir nanti biidznillah. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun juga kami ucapkan kepada takmir masjid. Dewi ini kok kalau di telepon Abah Yai Afnan karena Ustadz Nizar berhalangan. Jadi saya ini sifatnya pemain cadangan. Jadi kalau ada yang berhalangan ya terkadang ya beliau Pak Haji Afnan menghubungi kami untuk menggantikan. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, arsyadani wa arsyadakumullah. Puasa Ramadan atau syahrul Ramadan niku adalah salah satu bulan yang berulang. Ya, setiap tahun itu berulang. Ayat-ayatnya, hadis-hadisnya nggih niku nggih, jadi ada ayat-ayat tahunan. Hadisnya pun juga seputar itu nggih, diulang-ulang terus setiap bulan Ramadan. Di dalam salah satu riwayat disebutkan la taqulu Ramadan. Janganlah kalian itu mengatakan Ramadan, bal syahru Ramadan. Tapi katakanlah atau ucapkanlah bulan Ramadan. Lianna Ramadana ismun min asma'illah. Karena bulan Ramadan itu adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan riwayat ini yang diriwayatkan oleh Abi Ma'syar, ini janjane kalau secara adab akhlak kita ini tatkala mengatakan Ramadan janjane kurang beradab. Karena nama kalau berdasarkan riwayat niku tadi, tatkala seseorang seumpamanya pengen di namanya itu dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, mau diberikan nama dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu harus ada idhofah, harus ada penyandaran. Contoh, seseorang namanya nama Allah Ar-Rahman, maka seseorang yang dia ingin diberikan nama Ar-Rahman harus ditambahi Abdurrahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur. Itu artinya bentuk penyandaran bahwa yang Maha Ghafur, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga tatkala kita menyebutkan bulan Ramadan, hendaknya jangan kita mengucapkan Ramadan, tapi syahru Ramadan, bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan di dalam ayat Quran yang sering kita dengar,
Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di situ disebutkan syahru Ramadan, bulan Ramadan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra, maka barang siapa yang menemui bulan, di situ mboten disebut nih barang siapa menemukan Ramadan, mboten. Al-Qur'an tidak menyebutkan Ramadan secara langsung, tapi disebutkan bulannya. Faman syahida minkum syahra, barang siapa yang dia mendapati bulan itu, artinya adalah bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasalah. Maka ayat ini menguatkan riwayat tadi bahwa bulan Ramadan ini adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat. Selanjutnya di ayat sebelumnya disebutkan ayat 183 niku disebutaken ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada 3 poin di dalam ayat ini yang akan kita urai bersama ya. Yang pertama adalah saya tidak niki kalau diwoncai anu niku pe kewadah niki. Misalkan ya niku mawon kalau kita bahas ya niku ada hurufun nida. Ada huruf-huruf panggilan di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ada iya, setelahnya itu mesti ada perintah yang harus kita kerjakan atau ada larangan yang mesti kita tinggalkan. Kalau ada harfu an-nida, setelahnya mesti imma itu perintah atau larangan. Nah, di sini disebutkan wonten ayat menika kutiba artosipun dipun wajibaken nggih. Saya paham kalau ibu-ibu singkang sepuh-sepuh niku sakjane saya paham sebenarnya panjenengan tentu dan ada kula yang lebih enem enem saking panjenengan janjane no sing sae no jane no yo basa jane. Tapi kadung ning kene iki terkenal ustaz-ustaze mesti nggawe bahasa Indonesia. Nggih to? Nggih. Ya wis campur-campur ngoten mawon nggih. Nggih campur-campur. Soale kula niki termasuk Pak Tony tadi itu juga menginformasikan pakai bahasa Jawa. Gitu. Karena napa nggih? Basa Jawa niki mboten saged damel tukaran. Saestu Pak, basa Jawa niki mboten saged damel tukaran. Suami istri kok basa, alah gak sih itu tukaran. Inje. Lah iya coba kita renungkan itu nggih. Renungkan itu. Nggih. Oh ngoten to, nggih Mas, ngoten. Ya nggih yo ngoten niku nggih. Pun ngoten kula manut mawon nggih. Nah, gak sih itu tukaran. Gitu, padahal nggih, mboten sios. Nggih. Terus kemudian kenapa nggih? Kita kula panjenengan niki diwajibkan berpuasa. Sebabnya napa? Kula panjenengan niki dipun wajibaken poso. Napa Pak? Sebabnya napa? Kutiba ay furido. Sebabipun kula panjenengan janjane niku mboten remen. Aslinya kenapa kita diwajibkan puasa? Karena sebenarnya kita itu tidak suka mengerjakan sesuatu yang diperintahkan. Asli-aslinya janjane kalau jujur niku janjane niku lek di awal-awal ngeten iki janjane yo sik abot, sedina, 2 dina, 3 dina. Mangke lek pun munggah insyaallah pun enteng, nggih. Nggih, pun biasa. Tapi di awal niku lah yo
wis Ramadan neh. Esuk wis poso neh. Was engko bengi traweh barang. Sebab menika Allah Ta'ala mewajibkan. Lek boten diwajibne kula panjenengan boten nglampahi. Jadi kewajiban itu adalah perkara-perkara yang sebenarnya diperintahkan kepada kita karena kita ini tidak suka. Lek wis seneng ora usah diperintah wis budak. Ngene wonten tiyang hobine mancing umpamine. Alah, oh gak usah diwajibne mancing, mancing dhewe. Tiyang hobine pun umpamane napa dolan nggih, sepeda nuntel umpamane nggih. Alah mboten usah diwajibne nggih, budal dhewe nguntel sampai Kediri Malang ya kuat. Mboten usah diwajibne. Tiyang mboten usah diwajibne rabi, alah ya rabi-rabi dhewe. Nggih. Nah, sebab menika Allah mewajibkan karena kula panjenengan niki apabila kita ini tidak menjalankan, kita ini akhirnya merasa oh iya diwajib. Nah, disitulah nilainya sebuah ibadah. Ya Allah, jujur no janjane kula niki nggih moh janjane niku. Nggih. Jane yo abot, tapi kula sebagai hambanipun panjenengan berusaha ikhlas, berusaha untuk menjalankan ibadah puasa ini dalam bentuk ketaatan. Ten mriku nilainipun ibadah, ada nilai perjuangannya. Jadi kenggrundelane kula panjenengan nikulah yang sebenarnya dinilai ganjaran. Niku ingkang nomor setunggal. Kemudian ingkang nomor kali, yang nomor dua, yaitu adalah kata asyam. Asyam. Kita sering mendengar, kula panjenengan sering mendengar antara as-saum, ada as-saum, ada asyam. Puasa itu disebut as-saum, ya disebut asyam. Di dalam Al-Quran kata asyam kurang lebih disebutkan ada 7 atau 8 kali asyam. Salah satunya yang kita baca di surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi kata asyam kurang lebih diulang 7 atau 8 kali. Tapi kata as-saum itu cuma 1 kali saja. Kata as-saum itu diulang 1 kali di dalam Al-Quran. Inggih menika surat Maryam ayat 26. Tatkala Allah niki kisahnya kan Maryam hamil niku nggih, mengandung dengan tiupan ruhnya Jibril. Kemudian Allah memerintahkan kepada Maryam, makan, minumlah dan nikmatilah makanan-makanan itu. Kemudian jika nanti ada seseorang yang datang, kuli inni nadartu lirrahmani sauma. Katakanlah, aku saat ini sedang bernadar. Sauma di sini disebutkan tidak berbicara. Makani terus tapi tidak berbicara dengan orang lain. Apa perbedaan antara asyam dan as-saum? Asyam itu lebih kepada aktivitas puasa, Asyam itu lebih kepada aktivitas puasa. Secara sudut pandang ilmu fikih, asyam yaitu adalah al-imsak. Al-imsak nanti kita bahas al-imsak niku napa. Asyam ai al-imsak yaitu menahan minal mufattirat, dari segala macam bentuk yang membatalkan puasa.
minnal fajr, min tulu'il fajr as-shadiq, yaitu tatkala terbit ya matahari terbit fajar shadiq, hatta ghurubis syams, sebentar lagi sampai ghurubis syams, biniyah, disertai dengan niat. Niki makna puasa asyam, dan di sini artinya asyam. Jadi kaitannya kalau asyam itu adalah urusan perut ke bawah nih. Ya. Berdasarkan tadabbur saya, berdasarkan surat Maryam tadi, sedangkan as-saum itu berkaitan dengan puasa berbicara. Jadi as-saum itu sifatnya lebih umum. Artinya makna puasa itu juga harus kita bawa kula panjenengan kedah gowo niki makna as-saum di dalam kehidupan sehari-hari. Nggih. Mangan ngombe ini iso terus. Tapi makna puasanya itu harus kita bawa umum di luar puasa. Makanya asyam itu kan ada alifnya nih, nggih. Ada alifnya. As-saum wawu mim. Akar katanya sama, Pak. Akar katanya sama. Niku dari bahasa Arab soma yasumu sauman. Nah, ngeten niki dibahas oleh para ulama ahli bahasa. Maka tatkala asyam ada alifnya tegak, itu kita harus menegakkan ya, menegakkan aturan-aturan puasa, apa kewajibannya puasa, apa yang membatalkan puasa, sunnah-sunnahnya puasa, asyam ada alif ngadeg nih. Ya. Tapi as-saum ada wawunya nih, as-saum itu lebih kepada diri kita sendiri nih, yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di luar bulan Ramadan. Dalilnya mana Ustadz? Dalilnya tadi surat Maryam ayat 26, Maryam diperintahkan makan dan minum, tapi Maryam bernadar untuk tidak berpuasa bicara. Berarti dalam tingkatan puasa terkadang kula panjenengan kedah poso ngomong, kadang kedah poso ya mirengaken, kadang kedah poso seperti sekarang umpamanya anak-anak muda biasanya iki lek prei sekolah iki wiritane nang nggone HP, mboten tasbih tapi ngene scroll. Maka bagaimana jarinya itu puasa dari bermedsos. Niku makna puasa nggih. Makna puasa itu perbedaan antara asyam dan as-saum. Kemudian makna puasa, puasa niku maknanya kan al-imsak niku arusipun kan menahan. Al-imsak. Lek kula panjenengan niki memahami al-imsak itu adalah sadurunge adzan subuh lho tato. Antara 10 karo 15 menit lah kurang luwih. Nggih. Nggih. Dalam batas makan. Al-imsak niku secara artinya pun menahan. Ya. Menahan, ya. Al-imsak itu artinya nahan. Fungsinya ya untuk berjaga-jaga, kehati-hatian. Engko gek pas ngemplok lawuh atau panganan wis adzan kan gitu. Makanya ada al-imsak. Tapi kula panjenengan kita maknai al-imsak niki mboten sebatas 10 atau 15 menit sebelum kita adzan ya fajar. Karena puasa yang berarti secara sudut pandang al-imsak atau menahan
niki sebenarnya Masya Allah kalau kula panjenengan mau merenungkan itu, ini niki bagaimana sebenarnya tata cara mengelola kehidupan kula panjenengan. Di sisi kebiasaan seseorang secara umum niku kan melampiaskan, meluapkan, ngegas. Ini kan ngoten nggih, wis gase kan ngoten. Gaspol los. Niku bahkan lek kula panjenengan lihat umpamanya dari makan mawon, menahan makan mawon, nggih. Itu berapa banyak acara TV niku Pak, mukbang nggih. Wis barang-barang makan Indomie sak mbuh ya kae. Nggih. Artinya itu satu hal yang gak iso nahan. Bener saged al-imsak. Jadi menahan ini artinya sangat kula panjenengan dalam kehidupan, nggih, dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata konsep puasa yang berarti imsak artinya menahan itu adalah bagian dari tata kelola panduan di dalam kehidupan. Wonten rumah tangga umpamanya antara bapak, ibu, anak, nggih, paklik, ponaan, kadang-kadang niku kalau tidak punya rem, tidak punya imsak, gak iso nahan, iki engko dadi dawa urusane. Goro-goro mek gak iso nahan omongan nih lho. Nggih, gak iso imsak nih. Akhirnya dibrone, akhirnya diluapne, mestine jane mung cara ditahan gak sampai kedadian. Kita sebenarnya dengan suami, dengan istri, mending itu tadi. Jadi menahan itu lebih baik daripada mengeluarkan. Tadi ngegas kan bahaya Pak. Jajal numpak sepeda motor atau numpak mobil kendaraan ngegas terus kan bahaya nggih. Lah karena jalan itu kadang yo menggo, kadang yo nanjak, okay. Kadang yo turunan. Itu kalau tidak punya rem, wah bahaya, bisa bahaya, okay. Bisa bahaya. Tetapi kita bawa makna al-imsak puasa ini dalam yang berarti al-imsak itu dalam kehidupan kula panjenengan sedaya. Bagaimana kita menemukan puasa tatkala menjadi suami, bagaimana kita menemukan puasa tatkala menjadi istri, bagaimana kita menemukan puasa tatkala menjadi orang tua, menemukan puasa tatkala menjadi seorang anak, menemukan puasa di dalam sholat, menemukan puasa di dalam zakat, menemukan puasa di dalam haji, bahkan kita menemukan puasa di dalam syahadat. Bingung no mboten jenengan? Nggih. Jarang Pak yang nerangkan kados kula ngene jarang nggih. Karena rukun iman itu kan, rukun Islam syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Lah kok iso nemokne poso lah niki makane kula terangkan. Puasa adalah imsak, dalam arti imsak. Puasa dalam arti menahan. Bagaimana kita ketemu puasa tatkala haji? Seseorang punya banyak harta, punya banyak uang. Pengennya tahun ngarep buka kaji, tahun ngarep buka kajine, terus buka kaji. Tapi lek dhek iso nemokne imsak, menemukan puasa di haji, wah aku cukup wajib haji pisan wae. Mending atiku saiki sing tak kajekne.
noleh tangga kiwa tengen enek sing perlu luwih wajib disantuni. Wi ketemu poso ning haji iso nahan nggih, iso nahan karena haji itu wajib cuman sekali saja. Dan menurut data sekian persen kebanyakan orang yang melaksanakan ibadah haji adalah orang-orang yang sebelumnya sudah berhaji. Ini wonten datane. Jadi mek bolak-balik gitu. Nggih. Padahal kewajibannya sehaji itu cuma satu kali. Maka orang yang sudah pernah berhaji, hajikanlah hatinya. Cukup sekali. Toleh kanan kiri. Seseorang yang punya harta berkaitan dengan zakat mal, dia menemukan zakat, ya menemukan puasa di dalam zakat. Contoh gampang ngeten. Zakat wajibnya umpamanya zakat fitrah atau zakat mal. Wajibnya pinten toh? Nunaikan zakat ini pinten? 2,5. Itu kan haknya kita membayar rong kilo setengah umpamanya kalau beras itu. Tetapi kita menemukan puasa takrim di hakku, mosok cah mek gugur nih kewajiban 2,5 kilo, gak enek nilai tambahan, ya wis 3 kilo, ya wis 5 kilo. Lah niku nemokne poso karena dia bisa menemukan ngalah nih HE untuk tiang lentu gitu nggih. Dadi lek wis mek 2,5 kilo, mek 2,5 kilo ngopres kuwi. Iki mek gur hakmu tok, mek gugur kewajibane, gak enek nilai tambah blas. 3 kilo. Syukur longgar mesakne umpamane ndelok tanggane, misalkan kan ada apa yang dikumpulkan di zakat mal nggih dikumpulkan di amil ataupun mungkin kadang kan ada yang disalurkan secara pribadi niku kan meninggali lingkungane mawon. Terus seseorang menemukan puasa di sholat, piye satu iso petuk poso ning sholat iki. Kula wangsuli malih al-imsak. Puasa dalam mana bisa menahan. Al-imsak. Panggih wonten sholat. Bapak-bapak ini kadang-kadang lek wis kadung jagongan karo bolone apa Pak ngarani Pak? Poro pelek. Bolo mancing wis enek kopine, wis gak wis minggu. Gayeng minggu. Nah, terus krungu adzan. Yo sik engko jagongane diterusne saiki salat. Lah itu bisa nahan. Wong kadang lek kadung powen nak jagongan iki arepe ngadeg wis. Ampun gitu. Tapi karena ketemu puasa, kepanggih siam al-imsak di dalam sholat, maka ya wis iso nahan deh. Jadi sholat dhisik. Sholat dulu ya, kemudian baru melanjutkan jagongan nih, ngobroli malih. Niki konsep kaedah kapan kita harus berkata ya, kapan kita harus berkata tidak, kapan kita harus berkata tidak, dan kapan kita harus berkata ya. Sing asale yo mangan yo ngombe, malih ora mangan ora ngombe. Saat awis, karena kita sedang ada kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semayan sepakat, ya Allah, kula boten dahar, boten minum, boten nglampahi sedaya ingkang batalaken poso mulai terbit fajar sampai sebentar lagi tenggelam, untuk perjanjian kali Allah Subhanahu wa taala. Sebab menika Allah Subhanahu wa taala
menyampaikan melalui lisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan, ya, kullu amal ibnu Adam lahu, kabeh amalan itu, amal-amal ibadah itu untuk anak ibnu Adam, illa siyam, kecuali puasa, kecuali puasa. Innahu li, sesungguhnya puasa itu untuk aku Allah. Wa ana ajzibi, dan aku Allah langsung yang akan membalasnya atau memberikan ganjaran, memberikan pahala. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ini arepe ngomopek secara niki napa mosok iki ganjarane dhewe arepe diwepek kabeh iki karo Allah taala. Wong dhewe sing luwe, ada sing orang ngombe, terus begadang mamanya malam juga harus tarawih dan seterusnya. Tapi maksudnya mboten ngoten. Kula panjenengan niki lek gadah yoga to, gampangane ngoten. Gadah yoga, punya anak, wis to le. Sampeyan sekolah wis to le. Sawah sing ning kono kae garapen, umpamane ngoten. Niku tujuane kula panjenengan sebagai orang tua, kan tujuane dhewe niki kan mboten golek badi, mboten golek untung teng yoga to. Itu nanti kebaikannya kembali kepada dirinya sendiri. Yang Jawa latihan prihatin, latihan tirakat. Jane wis mosok ngoten niku. Latihan prihatin, latihan tirakat. Ora bapake sing bakal napa niku nampa hasile iki, tetapi awakmu dhewe esuk sing bakal memetik buahnya. Jadi pahala, walaupun secara hadisnya, secara niki kan, secara teks niku seolah-olah Allah mengambil pahala. Allah niku tidak butuh dengan maha akbarnya, dengan maha besarnya, dengan maha agungnya, dengan maha perkasanya. Allah tidak butuh sedikit pun amal perbuatane kula panjenengan sedaya. Tapi semua yang kita lakukan artosipun hamba-hambaku lek ra dikenek niki engko yo gak sehat dek. Lek ra dikenek niki yo gak tambah apik iki kualitas imane. Sampai Allah menghegemoni seolah-olah puasa itu saking Rahman Rahimnya Allah Ta'ala itu, seolah-olah bahwa puasa ini untukku, padahal sebenarnya puasa itu kembali kepada hamba. Niku. Terus kadang niki nggih ngoten. Kadang niku kula panjenengan iki kadang kapan kita ini harus ya, kapan harus mengatakan tidak, kapan kita harus mengatakan tidak. Janjane sate iki umpamane. Sate iki oleh, tapi gak aku lek mangan sate. Engko tensiku mesti munggah. Gitu. Umpamane tiyang duren nih. Jane yo enak iki duren. Tapi gak wis engko lek aku mangan duren mesti aku kumat, tensiku mesti munggah. Kadang kan tiyang niku, Pak. Kadang perlu kapan kita harus berkata ya, kapan kita harus berkata tidak. Di sesuatu yang sebenarnya ya, tapi kita berkata tidak, atau sesuatu yang sebenarnya di situ tidak, kita berkata iya. Ben mikir. Mau direnung nih tenggo. Yo ora iyo. Kan ngoten. Nggih. Niku iman, Pak. Ya, niku iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Supados napa? Supados kula panjenengan niki kalau di ayat 183 itu la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Ini kurang bentar menit nih. 8 menit, 7 menit. Nggih. Nggih.
la'allakum tattaqun. La'alla, dan ini agak sedikit tambahan itu. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Niku kalau terjemahan secara teks. Nanti kalau kita dalemi dalam kaidah bahasa Arab, la'alla itu maknanya tidak mesti taroji, maknanya tidak mesti itu harapan. Maknanya harapan jika yang mengucapkan makhluk, kula panjenengan nate mboten mikir bagaimana kalau la'alla ini yang mengucapkan Allah. La'alla jika yang mengucapkan Allah itu artinya pasti terwujud. Beda loh nggih. Kalau yang mengucapkan makhluk supaya agar. Tapi kalau yang mengucapkan Allah artinya pasti terjadi dan terwujud. Benten, makanya benten. Nanti kalau kita maknai agar kamu bertakwa, saiki Ramadan bertakwa, bar Ramadan gak bertakwa, engko balik ketemu Ramadan bertakwane, bar gak bertakwane, itu selama ini yang kita pahami. Mestinya kita itu sudah bertakwa. Karena Allah yang mengatakan, Allah yang mengucapkan. Menurut sudut pandangnya Allah, la'allakum itu maksudnya pasti bertakwa. Umpamanya ngeten. Pak Tony sampaikan ke semua jamaah mujahidin, akhir bulan Ramadan ini, di 10 terakhir bulan Ramadan ini kita akan berangkat umroh. Apa yang panitia yang terdalam pikirannya? Mesti wis kabeh duwe paspor. Nggih mboten. Dijak sakit dipahami ya? Kita analogin. Jadi ngoten Pak. Jadi tatkala Allah mengatakan la'allakum tattaqun, jane itu kula panjenengan itu melebet bulan Ramadan itu sudah dalam keadaan bertakwa. Ngoten lho. Ora terus engko bar Ramadan gak takwane, ngenteni sok Ramadan tahun ngarep lagi bertakwane, terus ngono wae. Nggih. Baru dijelaskan ngeten iki. Padahal ayatnya nggih sami, nggih niku Pak ayatnya nggih sami Pak. Tapi kadang kita perlu menggali, kita perlu mentadaburi, nggih, menghayati dari sisi atau sudut pandang yang lain. Jadi kita itu sebenarnya sudah bertakwa. Tinggal kula panjenengan ini terus menempelkan makna takwa itu ke dalam diri kita, kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Puasa itu juga terus kita tempelkan, karena puasa ini adalah bekal untuk kita menghadapi makna imsak tadi direnungkan, mungkin diangen-angen ten griya, adalah bekal sebenarnya kita di 11 bulan yang akan datang. 11 bulan yang akan datang. Sehingga bulan Ramadan niki adalah bulan Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran huda. Benar-benar bisa menjadi bulan yang memberikan petunjuk atau hidayah. Niki sing paling baku kula panjenengan suwun setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta diberikan hidayah, tidak usah jauh-jauh sampai ayat ya 183, 184 sampai 86 mboten, tetapi di surat Al-Baqarah di awal saja sudah dijelaskan bahwa dzalikal kitabul la raiba fihi huda. Ya, Quran itulah sebenarnya
adalah jalan hidayah. Minta di surat Al-Fatihah hidayah, kemudian dijawab di surat Al-Baqarah dzalikal kitabul la raiba fihi huda sebagai hidayah, dan lebih khusus di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh hidayah. Sampun nggih. Mekaten Bapak Ibu jamaah sekalian ingkang saged kawula aturaken, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan terhadap kula panjenengan sedaya, terus kemudian gadah yoga ingkang soleh dan solehah, usahane pun lancar, terus boten gadah utang. Tiang niku napa to sing dipadosi niku nggih? Sehat, usahane lancar, anake soleh-solehah dari sing beling, gak duwe tang. Wis pun niki mawon nggih. Enggak iya to. Nggih, pun niku mawon. Yang urip niku wis gak usah sing aneh-aneh. Kok sekawan niku asal masyaallah. Nggih, mekaten kirang langkung nyuwun pangapunten. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.